Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan materi kuliah kita pada mata kuliah pemodelan sistem, program studi teknik industri, Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Jadi pada video pembelajaran kali ini kita akan lebih dalam membahas tentang bagaimana tata cara membuat suatu model dari sistem nyata. Jadi seperti sudah pernah saya bahas pada video-video sebelumnya, suatu skema proses pemodelan dimulai ketika seorang analis atau pemodel menggunakan kacamata ataupun perspektifnya melihat suatu sistem nyata yang dilambangkan dengan A. Kemudian tergambarlah suatu image dan menggunakan bahasa formal mengubahnya sistem nyata tersebut menjadi suatu model. Kemudian model tersebut diuji, divalidasi, dan disesuaikan dengan sistem nyata. Penarikannya menggunakan sampel. Nah, model analis ataupun sumber daya yang digunakan analis atau pemodel adalah sistem nilai yang dianut. Kemudian bagaimana pengetahuan si analis dan pengalaman si analis dalam memodelkan suatu sistem nyata. Nah, tahapan-tahapan dalam pemodelan menurut Murthy 1990 ada 5 proses yang akan dilalui si pemodel untuk membuat suatu model. Ini adalah contoh analis dalam memodelkan suatu kasus ataupun sistem nyata model kuantitatif. Jadi proses pertama adalah si analis harus melakukan sistem ataupun problem definition. Ini adalah starting point, suatu proses awal yang sangat menentukan bagaimana si pemodel dapat menarik suatu problem formulation dan problem identification. Berdasarkan pengalaman, seringkali analis tidak mempunyai kesulitan untuk menyelesaikan suatu masalah sistem nyata. Tetapi yang menjadi persoalan adalah seringkali si pemodel salah dalam menarik suatu persoalan dari sistem nyata. Yang kedua adalah proses system characterization. Konsep model yang dibentuk oleh si analis terdiri dari variabel-variabel yang saling mempunyai keterkaitan. Si pemodel harus mengkategorikan mana variabel-variabel yang berpengaruh terhadap persoalan dan mana variabel-variabel yang tidak mempunyai pengaruh terhadap persoalan. Kemudian setelah dibentuknya suatu characterization system, si pemodel membentuk suatu mathematical modeling atau proses formulasi. Proses formulasi ini terdiri dari beberapa tahapan, misalkan pemilihan variabel yang akan dilibatkan, kemudian pemilihan tingkat agregasi, dan kategorisasi. Jadi, agregasi adalah penggabungan berbagai variabel menjadi satu variabel, sedangkan kategorisasi adalah menunjuk kepada pengelompokan atas variabel-variabel. Nah, langkah yang keempat adalah parameter estimation. Ini adalah untuk menguji apakah model yang terbentuk sesuai dengan sistem nyata. Apakah model yang terbentuk merepresentasikan suatu sistem nyata. Nah, yang kelima adalah melakukan validasi. Seringkali model yang terbentuk merepresentasikan sistem nyata, tetapi variabel-variabel yang ada dalam suatu model tidak mempunyai keterikatan atau
hubungan satu sama lain. Nah, yang pertama adalah proses pendefinisian masalah. Yang pertama adalah sumber dan munculnya permasalahan. Yang kedua, asumsi. Yang ketiga adalah mengidentifikasi masalah dan merumuskan masalah. Seringkali, baik pemodel ataupun analis ataupun pemakai model mempunyai pemikiran yang berbeda-beda melihat konteks suatu persoalan, sehingga si analis harus menarik suatu persoalan ataupun kesepakatan. Itulah yang dimaksud sebagai asumsi. Sumber-sumber munculnya permasalahan bisa kita bedah dari lingkungan ataupun biasa kita berkecimpung dengan persoalan, misalkan di dunia pendidikan, kurikuler, kemudian sumber dari persoalan yang muncul dari perusahaan, lingkungan sekitar, yang umumnya selalu adanya gap atau ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan, adanya konflik, hambatan, tujuan yang belum lengkap, ataupun keinginan yang belum terpenuhi. Yang pertama adalah contoh dari kurikuler. Misalkan adalah adanya perbedaan karakter bisnis, aspek sosial dan etika dalam lingkungan bisnis. Kemudian ada juga persoalan kurikuler terkait dengan proceeding seminar, laporan penelitian, pernyataan pakar, penggabungan konsep atau teori, ataupun perbaikan metode. Ini contoh sumber dan munculnya permasalahan dari perusahaan atau industri. Model yang muncul dalam rangka untuk penyelesaian kasus di industri, contohnya adalah komunikasi struktural, penggajian berbasis kinerja, ataupun perencanaan strategis perusahaan berbasis balance scorecard. Ataupun permasalahan atau model yang kita munculkan di lingkungan sekitar. Model dalam rangka untuk menggambarkan suatu distribusi logistik pemilu, kemudian juga model untuk menyajikan sistem penyajian informasi sosialisasi pemilu, pembangunan UKM, kemudian pembangunan adaptasi masyarakat, pembangunan ekonomi atau rakyat saat krisis. Ya, ini sudah. Nah, ini adalah terkait dengan asumsi. Jadi, manusia itu rasional. Maka manusia akan makmur bila ada spesialisasi. Hasil akan baik bila metodenya baik. Ini adalah pemahaman menurut Taylor. Nah, kemudian Elton Mayo beranggapan bahwa manusia tidak selalu rasional. Ada organisasi non formal, baik tim ataupun kebersamaan. Jadi manusia itu adalah makhluk sosial, sehingga muncul pendekatan baru yaitu perilaku. Perilaku itu sendiri mengubah asumsi-asumsi. Jadi bukan hanya persoalan maksimasi atau minimasi, tapi juga optimasi. Teori perilaku memunculkan asumsi bahwa manusia itu kompleks sehingga memunculkan pendekatan sistem. Kemudian adalah syarat-syarat dari asumsi itu harus seperti apa. Yang pertama adalah adanya konsistensi. Contohnya adalah ada 4 asumsi. Jadi dari keempat asumsi di atas harus saling mengingkari, harus tidak saling mengingkari atau menggugurkan. Jadi contohnya adalah asumsi 4 merupakan pengingkaran asumsi 1. Maka salah satu dari asumsi 4 ataupun asumsi 1 bukan merupakan asumsi. Syarat yang kedua adalah adanya independensi. Jadi setiap asumsi harus independen, bukan merupakan bagian dari asumsi lain. Yang ketiga adalah adanya ekivalensi, mengembangkan model dari model yang sudah ada. Setiap model dibangun dengan asumsi-asumsi sehingga dapat dibuat model yang lebih umum. Nah, syarat yang keempat adanya relevansi.
Walaupun asumsi yang dibuat itu independen, tetapi jika tidak mempengaruhi model, maka asumsi tersebut lebih baik dihapus saja. Nah, kita lihat pada contoh proses formulasi permasalahan. Ada 3 tahapan dalam proses formulasi permasalahan. Kita harus mengidentifikasi masalah, kemudian batasan dari masalah tersebut. Yang ketiga adalah perumusan masalahnya bagaimana. Kita pelajari satu persatu dulu. Apa itu identifikasi masalah? Jadi menurut Jujun Surya Sumantri, mengartikan bahwa identifikasi masalah adalah suatu tahap permulaan dari penguasaan masalah. Identifikasi masalah merupakan usaha memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawab dari objek kajian. Ini adalah tahapan awal. Yang kedua adalah usaha untuk memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Nah, yang kedua adalah pembatasan masalah. Jujun juga mengartikan bahwa pembatasan masalah adalah usaha untuk menetapkan batasan-batasan permasalahan dengan jelas, yang memungkinkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor mana saja yang termasuk dalam lingkup permasalahan dan faktor mana yang tidak masuk dalam permasalahan tersebut. Nah, yang ketiga adalah proses perumusan masalah. Jujun mengartikan bahwa permasalahan masalah adalah usaha untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan yang ingin dicari jawabannya. Jadi apa sih masalah yang ada dari suatu persoalan? Kemudian perumusan masalah merupakan pernyataan lengkap dan terperinci mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti. Jadi hasil dari identifikasi dan batasan masalah. Ini adalah contoh kasus. Jadi dari suatu upaya optimalisasi produksi. Susu dapat dikonsumsi langsung oleh ataupun diproses untuk menghasilkan 3 produk ya, krim, yogurt, dan keju, cheese. Jadi PT Beta memproduksi susu untuk suatu daerah tertentu. Selain itu juga PT Beta mempunyai pabrik untuk membuat berbagai produk dari susu seperti krim, yogurt, dan cheese tadi ya. PT Beta ingin memaksimumkan profit. Ya, jadi tujuannya adalah ingin memaksimumkan profit. Problem bagi perusahaan adalah menentukan jumlah relatif dari masing-masing produk untuk memenuhi tujuan tersebut. Nah, kita lihat dari persoalan di atas, kita identifikasi, munculkan suatu pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yang bisa dimunculkan adalah, apakah ingin meninjau permasalahan pabrik susu saja? Berapa jumlah susu yang harus diproduksi untuk dijual ke pabrik yang menghasilkan produk dari susu? Yang kedua, contoh soal yang bisa diutarakan adalah, apakah ingin meninjau permasalahan pabrik yang menghasilkan produk yang terbuat dari susu saja? Berapa jumlah masing-masing jenis produk yang harus diproduksi? Nah, pertanyaan yang ketiga, jumlah masing-masing produk yang harus disediakan termasuk susu dalam rangka untuk memaksimumkan keuntungan. Yang keempat adalah jumlah masing-masing produk yang harus disediakan yang meminimumkan biaya persediaan. Ini juga dalam rangka untuk optimasi keuntungan. Jadi berdasarkan identifikasi persoalan tersebut, kita dapat menentukan perumusan masalahnya, yaitu menentukan jumlah relatif dari masing-masing produk yang harus disediakan ya ataupun diproduksi yang dapat memaksimumkan profit. Ini sesuai dengan tujuan perusahaan. Ini contoh yang kedua. Suatu perubahan teknologi terjadi dengan cepat. Sebagai contoh adalah pertambahan kecepatan pesawat terbang. Tabel data menunjukkan pertambahan kecepatan maksimum pesawat terbang
dari tahun 1906 sampai 1965. Kemudian perusahaan penerbangan ingin mengetahui kecepatan pesawat pada tahun 2015. Permasalahannya adalah memprediksi kecepatan maksimum pesawat pada tahun 2015. Kita lihat pada tabel ya, ini tahun, negara, kecepatan yang ada dari setiap tahunnya, dari tahun 1906 sampai 1965. Terakhir 1965 kecepatan 2070 mph. Kemudian dari persoalan tersebut kita identifikasi, kita munculkan pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama adalah negara mana yang unggul dalam hal teknologi, ya, teknologi kecepatan pesawat terbang pada tahun 2015. Yang kedua tentunya berapa kecepatan pesawat terbang pada tahun 2015. Nah, berdasarkan identifikasi tersebut, permasalahan yang muncul adalah ingin memprediksi berapa kecepatan pesawat terbang pada tahun 2015. Demikian video pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.